dan selamat datang di podcast Reaksi, Radio Edukasi dan Komunikasi. Bersama saya, Makfira Sultan, sebagai host di acara kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya memilih jodoh dan bagaimana memilih jodoh di dalam Islam. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu mahasiswa aktif di program studi bimbingan dan penyuluhan Islam. Dia juga merupakan salah satu sekretaris umum di PKIMM Pukis UIAD Sinjai. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk menjelaskan dan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadra. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi bimbingan dan penyuluhan Islam. Dan seperti yang dikatakan host kita tadi, alhamdulillah saya diberikan sebuah amanah sebagai sekretaris umum pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIAD Sinjai periode 2023-2024. Mungkin itu saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan kita mengenai bagaimana pentingnya dalam memilih jodoh, kita harus tahu dulu, berbicara mengenai jodoh itu sangat penting, merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya Kak, seperti itu. Sangat penting sekali. Karena menikah adalah suatu proses yang panjang, ibadah terpanjang. Jadi kita harus menemukan seseorang yang tepat untuk menemani ibadah terpanjang kita. Untuk itu, lebih jelasnya saya serahkan kepada narasumber kita, bagaimana sih itu pentingnya memilih jodoh dan pentingnya memilih jodoh dalam Islam. Islam telah mengajarkan kita atas dasar apa sih kita memilih pasangan hidup kita. Salah satu hadis Rasulullah bahwasannya nikahilah wanita atas dasar 4 perkara. Pertama itu karena hartanya, kedua karena kecantikannya, ketiga karena nasab atau keturunannya, dan terakhir itu karena agamanya. Barang siapa yang memilih agamanya, maka beruntunglah dia. Dari hadis ini sudah jelas bahwa kita sebagai remaja atau calon suami dan istri ingin mencari pasangan hidup, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan siapa sih yang cocok sebagai pasangan hidup kita. Yang pertama itu tadi dilihat dari hartanya, dari kecantikan, keturunan, dan agamanya. Dan dari semuanya itu agamalah yang menjadi penentu kebahagiaan dan rumah tangga kita, begitu kan? Masya Allah. Oke, dari 4 yang kakak jelaskan tadi, ya dasar dari memilih jodoh yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah kecantikan ataupun parasnya, yang ketiga adalah sebuah keturunan, dan yang terakhir adalah agama. Ya, mengapa kakak bisa mengatakan bahwa agama merupakan salah satu hal yang penting dari 3 tersebut? Agama menduduki peringkat teratas. Mengapa agama berada di paling atas? Begitu kan? Baik nih. Misal nih kita memilih jodoh dari melihat dari kekayaannya. Hal ini memang yang utama. Tapi pernikahan itu tidak semata-mata hanya karena uang, karena kekayaan, tapi kekayaan memang, uang itu memang segala-galanya ya buat kita, tapi dengan uang belum tentu di dalamnya itu ada kebahagiaan. Karena banyak rumah tangga di luar sana memiliki banyak uang, banyak harta, kekayaan, tapi dalam rumah tangganya itu tidak ada kebahagiaan. Karena itu mereka hanya fokus pada kekayaan mereka jarang berkumpul, bercerita satu sama lain. Begitu. Terus nih kalau kita lihat memilih pasangan itu dari kecantikannya, ini memang hal yang utama, dan itu fitrah manusia ya memilih melihat dari kecantikannya. Karena siapa sih yang mau pasangannya itu jelek? Enggak kan, pasti maunya yang cantik, manis, putih, dan sebagainya. Tapi
Kecantikan itu merupakan pemberian dari Allah yang satu saat nanti akan diambil kembali seiring bertambahnya usia kita. Yang seperti keriput ya, Ya. Kak? Ya. Dan memang kecantikan itu tidak ada yang fana di dunia ini ya. Misal nih kita kecantikan itu kan akan berkurang seiring bertambahnya usia kita. Ya. Dan apa ya, kecantikan itu memang tidak ada yang fana di dunia ini, pasti akan berkurang atau menghilang. Ya, betul sekali. Sering berjalannya waktu ya, Kak, mereka akan keriput, jelek. Dan kalau dia hanya pasangannya cuma memandang kecantikannya doang, tidak berpatokan pada agama, ya kalau kecantikannya menghilang, cintanya juga menghilang dong. Ya, betul Ujungnya sekali. apa? Ceraian kan? Caranya betul sekali. Astagfirullah. Dari keempat perkara tadi, agama merupakan hal yang paling penting. Tapi keempat ini merupakan idealnya sebuah pernikahan, begitu. Dan agama itu merupakan parameter yang paling penting di sini. Jangan sampai kita menikah hanya ingin mencari kekayaan, kecantikan atau keturunan saja, tapi pilihlah agamanya terlebih dahulu. Mungkin begitu. Jadi sudah kita ketahui bahwa menikah merupakan suatu ibadah yang terpanjang. Jadi yang perlu kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kecantikan, yang kedua adalah kekayaan, yang ketiga adalah keturunan, dan yang terakhir adalah agama. Oke, selanjutnya bagaimana sih pentingnya memilih jodoh dalam Islam? Baik. Nah, memilih jodoh itu sangat penting. Kita memilih jodoh itu tidak sembarangan memilih pasangan, karena seperti tadi yang dikatakan, memilih jodoh itu dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar 1 hari, 2 hari atau setahun. Itu merupakan ibadah terpanjang kita seumur hidup ya. Ya, Membangun rumah tangga itu ibarat membangun sebuah gedung. Kita yang akan memilih bahan bangunan yang berkualitas, kita memilih tempat yang strategis dan sebagainya. Yang intinya itu kita ingin yang terbaik. Mungkin begitu. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa dalam memilih jodoh itu jangan hanya terpaku dalam satu kriteria, dalam 2 kriteria, tapi kita lihat dari sisi lain, dari sisi kekayaannya, dari sisi kecantikannya, dan yang paling penting adalah sisi keagamaan seseorang tersebut. Jangan hanya dia sudah mapan, dia sudah cantik, dan kita sudah siap menikah, tapi kita tidak lihat bahwa agama seseorang ini kurang begitu. Kita harus lihat dari agamanya dulu, terus kekayaannya, terus kecantikannya, dan terakhir itu keturunan. Keturunan itu rezeki dari Tuhan, dan biar Tuhan yang mengatur rezeki kita, keturunan kita seperti apa. Itulah tadi pembahasan kita mengenai cara dan pentingnya memilih jodoh dalam Islam. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih kepada audiens dan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menonton kami di episode kali ini. Pastikan untuk berlangganan di podcast kami dan Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami merilis video baru. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Reaksi Radio Edukasi dan Komunikasi. Bye bye.